Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Riawan Mono Channel. Kali ini saya akan menjelaskan terakhir tentang materi peluang ya. Jadi peluang bersyarat atau dua kejadian tidak saling bebas. Oke, kita langsung saja. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama dan ada kejadian berikutnya yang dipengaruhi kejadian sebelumnya. Dalam notasinya, jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka P A dan B sama dengan P kejadian B setelah A dikalikan peluang A. Nah, gini bacanya gini. Peluang A dan B itu sama saja dengan kejadian atau peluang B setelah terjadinya A. Nah, ini bacanya gitu ya. Peluang B setelah terjadinya A dikalikan peluang A. Ya. Jadi kejadian B ini terjadi setelah terjadinya kejadian A terjadi ini ya. Setelah ada kejadian A, terjadilah kejadian B gitu. Dibolak-balik gitu ya. Nah, syarat terjadinya kejadian B ini itu harus terjadi A terjadi terlebih dahulu. Tuh. Bingung ya kata-katanya. Ya udah kita langsung saja ke soal ya. Nanti kita jelasnya di soal. Oke ya. Nah, ini ada dua soal yang nanti mungkin akan saya jelaskan. Yang pertama, udah saya salin dulu nih di sini. Oke. Nah, dalam kotak terdapat 25 jam tangan, 5 diantaranya rusak. Dalam kotak tersebut akan dikeluarkan 2 buah jam tangan secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan peluang jam tangan yang terambil kedua-duanya tidak rusak. Nah, ya. Nah, kita jawab di sini. Jawab. Oke. Jawab. Nah, misalkan kotak nih ya. Ada kotak. Kalau saya kayak gini aja, kotak ada 25, jumlah totalnya itu 25 jam tangan. 5 diantaranya rusak, berarti ada ya 20 tidak rusak. Oke. Dan 5 rusak. Berarti jumlah jam tangannya ada 25. Oke ya. Dari kotak tersebut akan dikeluarkan 2 buah jam tangan. Nah, satu persatu tanpa pengembalian. Nah, artinya ketika kita mengeluarkan 2 buah jam tangan, berarti ketika dikeluarkan satu persatu, jadi ada dikeluarkan satu ya. Dikeluarkan satu dulu nih. Nah, ketika dikeluarkan satu, nah ini lihat lagi peluang jam tangan yang terambil kedua-duanya tidak rusak. Berarti yang tidak rusak ada berapa? Ada 20. Nah, misalkan A adalah kejadian terambil pertama, kejadian pengambilan pertama. Nah, ketika terjadinya pengambilan pertama, maka PA gitu ya. Kejadian terambilnya pertama. Kedua-duanya tidak rusak. Ada berapa yang tidak rusak? 20. Dari berapa? Jumlah keseluruhan. Keseluruhan adalah 25 ya kan? Nah, jadi 20 per 25.
Oke, ketika disederhanakan dibagi berapa? Ya, berarti dibagi 5, 4. Dibagi 5, 5. Oke. Jadi 4 per 5. Kejadian A. Nah, kejadian kedua ya, pada pengambilan kedua adalah B A. Artinya apa? Kejadian B setelah A. Nah, kejadian B setelah A adalah kejadian pengambilan kedua. Nah, jadi peluang kejadian B setelah kejadian A sama dengan, nah tadi kejadian sudah diambil ini tanpa pengembalian ya. Ketika sudah diambil 20, berarti tinggal 19. Nah, jumlah seluruhnya juga berkurang kan? Tinggal 20. Oke, ya 24. Jadi, nah di sini ya. Jadi peluang A dan B sama dengan P ya, kejadian pengambilan B setelah A gitu kan, dikalikan peluang A ya, sama dengan 19 per 24 gitu kan, dikalikan berapa? 4 per 5 ya, 4 per 5 ya, berapa? Tinggal ini coret bisa kan, dibagi 4 ini 6 ya, maka tinggal 19 per 6 kali 5 30. Oke, paham ya? Nah ini contoh yang pertama ya. Kejadian apa tadi? B setelah kejadian A gitu kan. Oke. Oke, selanjutnya ke contoh soal yang nomor 2 ya ini ya. Nah, dalam satu kelas terdapat 10 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan yang sedang mendapatkan koin undian berhadiah. Kemudian dari mereka dipilih secara acak 3 orang untuk mendapatkan 3 undian hadiah. Peluang dari kejadian jika ketiga undian dimenangkan siswa laki-laki adalah, nah, ayo nih, siapa yang duluan mau jawab? Oke, kita jawab ya. Nah, jawab. Nah, misalkan A, ya kan, mereka dipilih secara acak 3 orang mau mendapatkan 3 undian hadiah. Ya, kalau 3 undian hadiah berarti ada A adalah kejadian apa? Laki-laki, ya kan? Laki-laki. Oke. Memenangkan undian pertama gitu. Nah, kan yang ditanyakan peluang dari kejadian jika ketiga undian dimenangkan siswa laki-laki. Berarti A adalah kejadian laki-laki memenangkan undian pertama. B kejadian laki-laki juga, kejadian laki-laki memenangkan undian kedua. Satu lagi, C kejadian laki-laki memenangkan undian ketiga. Oke ya, kayak gini bisa kebaca ya. Saya garis-garis gini. Oke, artinya ini sama ya, sama yang di atas. Nah, tinggal ada 3 kejadian A, kejadian B, dan kejadian C gitu ya.
Nah, saya garisin aja di sini. Oke. Nah, maka peluang A, oke, peluang A adalah ada berapa siswa laki-laki? 10 siswa laki-laki. Jumlah seluruh siswa laki-laki ada jumlah dalam satu kelas ada ya 15. Jadi peluang kejadian laki-laki memenangkan undian pertama adalah 10 per 5, 15. Ya betul. Nah, kita sederhanakan 2 per 3. Oke. Terus peluang B, kejadian laki-laki memenangkan undian kedua. Nah, kejadian laki-laki memenangkan undian kedua berarti ya kalau sudah dimenangkan pertama berarti kan jumlah laki-lakinya berkurang kan, berkurang 1, tinggal 9. Oke, per ya oke, 9 per ini juga berkurang ya. Jumlah siswanya tinggal 14. Oke. Peluang C berarti kejadian laki-laki dalam undian ketiga tinggal 8. Betul, tinggal 8 per 3, 13. Maka oke, peluang laki-laki memenangkan ketiga undian tersebut adalah P, A, dan B, dan C gitu kan. Maka sama dengan tinggal dikalikan aja 2 per 3. Oke, 2 per 3 kali 9 per 14. Oke, kali lagi 8 per 3, 13. Oke, nah ini ada yang bisa dicatat nggak nih? Ada ini ya, 2 sama 14 jadi 7 ya. Oke, ini 9 sama 3 ini jadi 3. Oke, berarti tinggal 3 kali ini 3 kali 8 berapa? 24 ya. Per ini 7 kali 13. Iya, 91. Nah, jadi ini jawabannya adalah 24 per 91. Oke ya. Sampai sini dulu peluang kejadian bersyarat. Oke, jumpa lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.